Oke, halo sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Kristen tapi nggak biru. Di video kali ini saya akan membahas lagi sebuah film India yang sangat spektakuler, yang dimana film ini berjudul Tehran, yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang keadaan konflik antara Iran dan Israel, yang dimana India dijadikan salah satu tempat untuk mereka berkonflik, yang dimana salah satu petugas keadilan di India pun tidak terima atas kejadian tersebut, dikarenakan ada salah satu anak kecil dari India yang menjadi korban saat konflik tersebut. Oke, baiklah sobat lamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk tekan subscribe dan langsung saja kita ke videonya, gaskan! Film memperlihatkan keadaan politik yang sedang memanas antara Iran dan Israel, di mana dari akibat konflik tersebut sangat berdampak pada perekonomian negara-negara di sekitarnya seperti India dan Thailand. Lalu kemudian scene pun berpindah ke tahun 2012, di mana di sebuah terminal di India, beberapa petugas polisi pun melakukan penyergapan kepada seorang pria yang diduga sebagai teroris, dan operasi tersebut dipimpin oleh seorang polisi yang bernama Rajiv Kumar. Singkat cerita, ia pun dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan tak lama dari itu istri Rajiv pun meneleponnya, yang dimana ia pun memberitahukan Rajiv agar tidak telat ke acara ulang tahun anaknya. Lalu scene pun memperlihatkan seorang pemuda yang berusaha menempelkan sebuah bom kepada salah satu mobil di jalanan tersebut. Dan oleh karena itu terjadilah lalu seorang petinggi kepolisian, kita panggil saja Doni, menyuruh atasannya Rajiv yang bernama Dani untuk menyerahkan kasus pengeboman tersebut kepada Rajiv. Yang kemudian Rajiv pun bertemu Dani di lokasi kejadian pengeboman tersebut. Yang pada awalnya Rajiv pun langsung menolak untuk menyelesaikan kasus pengeboman tersebut dikarenakan ia masih menyelesaikan sebuah kasus. Namun tak lama dari itu Doni pun datang dan membahas seorang anak kecil yang sedang bertaruh nyawa akibat kejadian tersebut. एक 6 साल की बच्ची आईसीयू में fighting for her life. Setelah mendengar hal tersebut, Rajiv pun langsung mengecek ke sebuah rumah sakit tempat anak itu dilarikan, yang dimana kita sebut saja Rania. Yang ternyata di sini Rania memiliki seorang adik yang bernama Dayu. Di sini ternyata mereka hanya tinggal berdua dikarenakan kedua orang tuanya yang kabur meninggalkan mereka. Yang kemudian Rajiv pun teringat tentang pertemuan mereka berdua. Ketika itu Rania sedang menawarkan bunga kepada Rajiv. Namun sayangnya Rania pun harus wafat dikarenakan luka bakar yang ia alami cukup parah. Dan pada saat itu juga Rajiv pun berjanji kepada Rania akan mencari orang yang telah menyebabkannya meninggal. Lalu tak lama dari itu istri Rajiv pun kembali menelepon Rajiv. Rajiv yang melihat Dayu sangat bersedih, ia pun mengajak Dayu ke rumahnya, yang dimana di sana nantinya Dayu akan dijemput oleh orang-orang dinas sosial. Namun di dalam kesendirian Rajiv, ia pun selalu terbayang perihal kematian Rania. Dan tak lama dari itu orang-orang dinas sosial pun datang untuk menjemput Dayu. Yang kemudian di keesokan harinya pihak kepolisian pun mulai membahas kejadian pengeboman tersebut. Dan ternyata kejadian serupa juga terjadi di Thailand dan Georgia dalam waktu yang bersamaan, dan bahkan bahan peledak yang digunakan pun sama persis. Dan orang-orang yang diincar mereka ialah keluarga-keluarga dari orang-orang penting kedutaan Israel. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Rajiv pun mulai membaca berkas-berkas lama perihal kasus pembunuhan yang korbannya ialah orang-orang penting Israel. Dari yang ditembak secara random di sekolahan anaknya, bahkan ada pula yang dibom di dalam mobilnya sendiri. Dan dari runtutan-runtutan kasus tersebut, Rajiv pun menyimpulkan bahwa pelakunya ialah orang-orang Iran. Yang kemudian Rajiv dan tim pun mulai menyelidiki siapa pelaku dari pengeboman tersebut. Dimulai dari menanyakan kepada warga sekitar, yang tak lama dari itu DPA pun memberitahukan seseorang yang kemungkinan terlibat di dalam kasus pengeboman ini. Dan semua bukti yang telah mereka kumpulkan pun menuju ke seorang nama yaitu Afsar Hosseini. Di tengah kesibukannya menangani kasus, Rajiv pun selalu mengunjungi dinas sosial untuk melihat keadaan Dayu. Lalu setelah itu di kantor, Rajiv pun melihat sebuah motor yang sering digunakan oleh Afsar berkendara di jalan India. Dan tak lama dari itu DPA pun mengetahui orang yang terakhir kali dihubungi oleh Afsar. Kita panggil saja ia Tukini. Lalu Afsar dan DKK pun langsung mendatangi kediaman Tukini, yang dimana di sana ia adalah seorang germo. Tukini yang melihat kedatangan para anggota polisi pun ia pun sangat panik dan langsung berlari.
Namun sayangnya ketika pengejaran Divya pun harus terperosok dan hampir ditembak oleh seorang pemuda yang sedang kobang. Di sisi lain Rajib pun memecahkan sebuah botol untuk menghentikan pelarian Tukini. Dan setelah itu pun Rajib langsung membantu Divya untuk merebut kembali pistol miliknya dari seorang pemuda tersebut. Lalu setelah Tukini berhasil diinterogasi, dari pengakuannya ia hanya mengaku bahwa ia hanya menyediakan seorang perempuan bernama Dini untuk Afsar. Dan tak lama dari itu Divya pun menghubungi mereka tentang lokasi Dini saat ini. Lalu Rajib pun langsung bergegas ke lokasi untuk menangkap Dini. Namun sayangnya Dini pun menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh anggota Rajib dan kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Yang anehnya Dini pun berhenti di sebuah polsek di daerah sekitar itu. Sementara itu di sisi lain para petinggi negara pun menyuruh Dani untuk menghentikan investigasi perihal kasus pengeboman tersebut. Biarlah itu semua menjadi tanggung jawab PBB. Yang kemudian setelah itu Doni pun langsung menuju markas dari Rajib. Dan sementara itu di markas Rajib pun hanya mendapatkan sebuah fakta bahwa Dini hanyalah wanita panggilan biasa saja dan tidak tahu menahu perihal pengeboman atau peledakan di jalan tersebut. Hingga akhirnya Rajib pun berhasil mengantongi ketiga nama pelaku peledakan di 3 negara tersebut. Dan ia pun akan mencari keberadaan Afsar Husseini yang telah merenggut nyawa dari seorang bocah berusia 6 tahun. Dan berita perihal pengeboman ketiga negara itu pun mulai tersebar dan beberapa nama pun mulai terseret. Lalu Shin pun berpindah ke London, di mana memperlihatkan Afsar dan sahabatnya Syed yang sedang memaksa petinggi Israel untuk menyatakan bahwa Palestina sudah merdeka. Namun orang tersebut pun enggan untuk menyatakannya. Sehingga yang terjadi, dan di sini kita pun dapat melihat bahwa Afsar mendapatkan sebuah perlindungan dari salah satu jenderal tertinggi pasukan Iran. Dan pada saat itu ia pun menyuruh Afsar untuk mencari tahu siapa orang yang menyeret kakaknya ke penjara India. Sehingga kakaknya pun dihukum mati di sana. Yang kemudian Afsar pun mulai mencari tahu dengan cara menghack CCTV jalanan India, yang dimana di sana ia pun mendapatkan sebuah fakta bahwa orang-orang India lah yang telah menjadi pelakunya, yang dimana itu semua dilakukan oleh Rajib dan kawan-kawannya. Lalu setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut, Afsar pun langsung memberitahukan kabar tersebut kepada sang jenderal, yang dimana orang-orang tersebut ialah orang-orang India, bukan orang-orang Israel. Sementara itu Rajib CS ditelepon oleh atasannya untuk kembali ke India dan melupakan kasus peledakan Afsar, dikarenakan Iran telah mengancam bahwa akan memutus kerjasamanya bersama India. Rajib yang mendengar semua itu pun sangat kecewa kepada pemimpinnya tersebut, yang dimana kemudian Rajib pun mengiyakan keinginan atasannya tersebut. Namun ternyata di sini Rajib pun memutuskan untuk berangkat ke Tehran bersama Vijay dan Divya. Untuk mengkelabuhi pimpinannya, ia pun membuang semua telepon mereka ke dalam sebuah keranjang bayi yang menuju India. Lalu sesampainya di Mumbai, ia pun dijemput oleh Chico, yang dimana Chico akan mengantarkan mereka bertiga ke sebuah tempat. Namun di tengah perjalanan Chico pun turun dari mobil tersebut, yang kemudian mereka bertiga pun ditinggalkan di sebuah gedung yang sudah terbengkalai. Lalu di dalam gedung mereka bertiga pun disambut oleh 2 orang pria yang bernama Yusuf dan Tamir. Sementara itu di sisi lain, Iran mengetahui bahwa Rajib masih saja berangkat ke Tehran dan langsung memutuskan hubungan kerjasamanya dengan India. Sementara itu Rajib dan tim akan dibantu masuk ke Tehran melalui jalur laut yang ada di Dubai, dan mereka juga sudah disiapkan paspor palsunya untuk mengelabui penjaga di sana. Sementara itu ternyata pergerakan Rajib pun sudah dipantau oleh Afsar dan Said. Di India, Doni pun menyalahkan Rani atas pembangkangan Rajib dan kelompoknya yang tetap masuk ke Tehran. Sementara itu di Iran, Afsar dan Said pun digerebek oleh pihak militer dari Iran, yang dimana Afsar pun disuruh untuk cepat-cepat menghabisi Rajib dan timnya sebelum mereka masuk ke Tehran. Setelah itu Afsar pun menyuruh seluruh anak buahnya yang berada di Dubai untuk menghabisi Rajib dan timnya di pelabuhan. Dan di sini kita mengetahui alasan Yusuf untuk menghabisi Afsar,
yang dimana keluarga besar Yusuf telah menjadi korban dari peledakan Absar yang sebelumnya. Namun tak lama dari itu Yusuf pun menyadari bahwa anak buah Absar pun mulai berdatangan ke tempat tersebut, sehingga yang terjadi pada awalnya mereka berlima pun berhasil menahan anak buah Absar yang berdatangan ke tempat tersebut. Namun tiba-tiba amunisi milik Divya pun habis. Ia pun memutuskan untuk mengambilnya di mobil. Namun Divya dan Yusuf pun harus gugur di pertempuran tersebut. Sedangkan PJ hanya bisa termenung melihat kepergian Divya. Yang kemudian Rajib pun mencari orang-orang yang masih tersisa di tempat tersebut. Singkat cerita, Rajib pun terbangun di kapal yang akan menuju ke Tehran, yang dimana ia dibawa oleh Tamri. Sedangkan PJ memutuskan untuk pulang ke India bersama mayat dari Divya. Sementara itu di India semua jajaran kepolisian pun sangat berkabung atas kepergian Divya. Dan terlihat keadaan PJ yang sangat berkabung atas kepergian Divya sahabatnya. Sementara itu PJ sudah sampai di Tehran. Dan ia pun berhasil masuk ke Iran dengan paspor yang diberikan oleh Tamri. Sedangkan di sisi lain Absar pun sedang memarahi Said karena ia gagal membunuh Rajib. Lalu mereka berdua pun membuatkan rencana untuk menghabisi Rajib di Tehran. Sedangkan Rani menghampiri istri Rajib dan mengabarkan keadaan Rajib di sana. Namun di sini istri Rajib pun menunggu telepon dari Rajib yang mengabarkan bahwa ia baik-baik saja. Dan tak lama handphone pun berdering, itu menandakan bahwa Rajib masih hidup dan baik-baik saja. Sementara itu brengkesnya, pemerintahan India malah melepas kewarganegaraan milik Rajib. Itu artinya mereka membebaskan pemerintahan Iran untuk membunuh Rajib di sana. Pada keesokan harinya Tamri pun membawakan paspor milik Rajib dan beberapa peralatan. Ia pun menyuruh Rajib untuk pulang ke India, dikarenakan ia mengetahui bahwa Rajib sudah dihianati oleh negaranya sendiri. Namun di sini Rajib pun memilih untuk tidak lari dan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Walaupun harus berjuang sendiri, itu dikarenakan rasa dendamnya kepada Absar atas kematian sahabatnya. Sementara itu pemerintahan Iran sangat kecewa kepada anak buahnya dikarenakan Rajib berhasil lolos ke Tehran. Sementara itu Rajib memutuskan untuk beristirahat selama 7 hari sebelum melakukan aksinya. Dan di sini juga kita mengetahui bahwa alasan Tamri membantu Rajib ialah dikarenakan anak laki-lakinya mati ketika ada peledakan di Afghanistan. Dan itu semua dilakukan oleh kelompoknya Absar. Kemudian di hari ke-7 Rajib pun mencoba untuk meyakinkan Tamri ikut bersamanya berjuang demi membela keadilan untuk anaknya. Lalu kemudian di sore harinya mereka pun jalan-jalan di kota Tehran. Dan tak lupa mereka pun mencicipi makanan-makanan khas Tehran di sana. Dan ternyata salah seorang pedagang ialah mata-mata Absar di sana. Lalu ketika mereka sedang menyiapkan senjata, pedagang tersebut pun menghubungi Tamri dan memberitahukan bahwa anak Syed akan bertanding bola di keesokan harinya. Sementara itu di sisi lain Absar pun tiba-tiba mengizinkan Syed untuk pergi menonton anaknya bermain bola. Dan tanpa menaruh rasa curiga apapun ia pun langsung bergegas berangkat menonton anaknya bermain bola. Namun tanpa Syed ketahui ternyata gerak-geriknya sudah dipantau oleh Rajib dan Tamri. Setelah melumpuhkan Syed, mereka berdua pun langsung membawanya ke mobil mereka dan menculiknya. Dan iya, ternyata Syed hanya dijadikan umpan untuk mengetahui letak titik koordinat posisi dari Rajib dan Tamri. Namun ternyata tanpa mereka berdua sadari, ternyata Tamri sudah mendapatkan luka tembak dari anak buah Absar. Akibat kehilangan banyak darah, Tamri pun mulai akan tidak sadarkan diri. Sedangkan Rajib mencoba untuk mengamankan Syed terlebih dahulu di dalam bangunan terbengkalai tersebut. Dan terlihat keadaan Tamri yang semakin buruk sampai-sampai ia pun tidak sanggup untuk berjalan kembali. Dan ketika Rajib sedang mengobati Tamri, tiba-tiba yang terjadi. Dan sekarang Tamri pun harus gugur di hadapan Rajib. Di depan mayat Rajib ia pun berjanji akan membalaskan semua dendamnya. Sementara itu di sisi lain di markas milik Absar akan terjadi sebuah penggerebekan yang dilakukan oleh militer Iran. Yang dimana di sana mereka pun menemukan beberapa bukti aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok itu. Sedangkan di sisi lain Rajib pun mulai menyusun siasat dikarenakan ia mengetahui bahwa Absar dan kawan-kawannya akan datang ke tempat tersebut. Dan tak lama dari itu Absar pun sampai di tempat tersebut.
Dengan keahlian dan kepintarannya, Rajib pun berhasil menumbangkan satu persatu anak buah Apsar. Sampai tiba saatnya mereka berdua pun harus berhadapan face to face. Namun sangat mudah bagi Rajib untuk melumpuhkan Apsar. Namun ketika Apsar sedang terpojok, ia pun meminta bantuan pasukan kepada militer Iran. Namun aksinya tersebut pun dilihat oleh Rajib yang langsung merebut HP milik Apsar. Yang dimana Rajib pun mengancam agar ia tidak ikut campur perihal masalahnya. Namun di sini Rajib pun tidak langsung menunggu Apsar, melainkan menyerahkannya kepada Shade. Yang dimana Shade pun merasa sangat kecewa kepada Apsar dikarenakan ia dijadikan sebagai umpan untuk memancing Rajib. Sehingga film pun tamat. Oke, baiklah sobat Lemon, bagaimana filmnya? Sangat seru sekali, bukan? Jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jika kalian ingin menjadi seorang penegak hukum, jadilah seorang yang seperti Rajib. Ia dengan gagah beraninya membela kebenaran di atas tanah India, bukannya jadi pemimpin Rajib yang seenaknya cuci tangan di atas penderitaan personilnya sendiri. Oke lah sobat Lemon, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye bye.